Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sebangsa dan setanah air. Kembali lagi bersama saya Tony di FSBN Channel. Teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali beberapa poin yang berkelanjutan dari podcast-podcast sebelumnya. Berbicara tentang SDM, sumber daya manusia, ini sangat penting sekali. Malam hari ini kita mau bahas SDM yang baik, SDM yang berkualitas tentunya bisa mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bertanah air kita hari ini. Nah, hari ini sudah kedatangan narasumber kita kembali, yaitu Pak MD Laude selaku politik etnisitas. Selamat malam Pak Laude. Selamat malam, tapi koreksi dulu, saya bukan politik etnisitas, tapi ahli politik etnisitas. Ahli politik, saya orang. Ahli politik etnisitas. Iya, betul. Ya, selamat malam Pak Laude. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Gimana kabarnya Pak Laude? Alhamdulillah sehat ya. Sehat Pak Laude. Iya. Ini kita melanjutkan Pak Laude tentang Asta Citra Prabowo Gibran. Iya. Ada salah satu poinnya itu memperkuat pembangunan SDM. Pak Laude bisa dijelaskan dulu nggak pembangunan SDM yang seperti apa yang akan dibangun oleh Prabowo Gibran hari ini? Atau hari ini sejauh mana sebenarnya SDM di bangsa kita hari ini? Kualitasnya. Wah, berat. Harusnya yang jawab ini Capres Prabowo dan Cawapres Gibran ini yang jawab. Tapi baiklah. Bukan dalam arti mengambil alih ya. Yeah. Bukan. Tapi kita sebagai rakyat kan perlu mendalami, memberi gambaran masukan, mudah-mudahan berguna bagi publik gitu. Okay. Tapi sebelum saya mulai, izinkan saya harus mengucapkan salam juga. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Ya, itu salamnya orang Dayak yang juga kita harus pakai. Okay. Ya, jawabnya itu harus. Gitu. Ya, harus. 3 kali juga menjawab gitu. Okay. Gitu. Jadi dalam Pancasila itu harus seperti itulah ya. Yeah. Ya, saling menghargai. Baik, yang kedua masuk ke materi. Ya, betul di dalam Asta Cita, sering orang bilang itu Asta Citra, kadang-kadang begitu. Asta Citra, Asta Citra sama saja, Pak? Beda. Oh, beda. Asta Cita itu artinya 8 program. Kalau Asta Citra itu 8 kebaikan, 8 citra. Oke. Ya, 8 predikat, kira-kira begitu, beda. Jadi Asta Cita itu 8 program kerja. Nah, satu diantaranya ini yang kita bahas di sini adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Kita ada banyak, tapi yang kita perlu lihat di sini adalah sains, teknologi, lalu kesehatan, lalu kesetaraan gender, pemuda. Nah, pemuda itu sangat penting. Kayak Anda ini kategori pemuda, ini penerus. Yeah. Kalau seperti saya ini kan, ya kata ulama itu sudah berbau tanah. Nah, begitu ya. Jadi mari kita gunakan sisa-sisa umur ini untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Kira-kira itu saya begitu. Tapi kalau Anda, mari kita bangun negara ini untuk kepentingan generasi muda dan orang-orang dewasa begitu ya. Harapannya begitu untuk bersaing pada tingkat global. Itu Anda. Tapi tangganya melalui orang-orang tua seperti saya antara lain, gitu ya. Ya tentu Prabowo Gibran juga tangga nomor 1 itu gitu loh untuk masuk sana. Oke. Lalu mari kita mulai dengan capaian SDM. Capaian SDM. Jadi realitas sosial global saat ini di masyarakat itu dimulai dengan prestasi yang dicapai oleh manusia melalui kemampuan sumber daya manusianya. Tidak seluruhnya. Satu diantaranya, masing-masing satu diantaranya
melahirkan satu cara hidup baru. Ya. Ya, bahkan dari cara hidup sulit menjadi cara hidup baru akibat predikat atau hasil pikir dan hasil karsa dari satu orang manusia. Nah, mari saya perlihatkan sejarahnya. Ya. Revolusi industri 1.0. 1.0. Ya, itu mesin uap. Ya, itu dimulai dengan satu orang, James Watt. James Watt. Yang menemukan mesin uap. Ya. Yaitu ya. Ya. Sehingga tadinya itu menggunakan kekuatan manusia ya untuk betul. mendorong, menarik. Sekarang pakai mesin. Betul. Ya, gerobaknya kemudian akhirnya jadi mobil kan. Betul. Sekarang ini jadi mesin kapal Ya. gitu ya. Satu orang. Kemudian yang berikutnya adalah revolusi industri 2.0. Ditemukannya lampu pijar. Ya. Nih, sekarang ini. Thomas Alva Edison. Gitu ya. Ya. Ya memang penemu listrik pertama itu kan orang Yunani. Ya. Tapi dia belum bisa bikin lampu. Betul. Baru ledakan saja Ya. gitu, baru ledakan atau percikan bagai petir. Ya gitu. Sudah ada. Lalu itu menemukan lampu pijar itu yang menggunakan tenaga listrik. Temuan dari orang Yunani itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini saya harus catat. Kemudian karena ini kan itu ya, filologi ya, filologi, catatan masa lampau, sejarah tidak boleh berbeda. Ya. Jadi saya harus catat. Revolusi industri 3.0. Era komputer. Iya, yang ditemukan oleh Charles Babbage. Babbage. Teknologi otomatisasi. Betul. Serba tekan. Betul. Tekan tombol di sini, meledaknya di sana gitu. Itu ya. Itu udah masuk 3.0 ya, Pak? Ya, 3.0 itu. Itu karena satu orang. Ya. Bukan karena 200 juta orang. Ya. Tapi mengorbankan 200 juta orang bisa gitu. Oke. Gitu ya. Itu ya. Sejarah bom Hiroshima ya. Iya, itu. Dipakai itu ya. Ya, dipakai, masuk ke situ itu, masuk ya. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah revolusi industri 4.0. Yang hari ini lagi kita pakai nih, Pak. Betul. Itu advanced technology. Ya. Advanced technology. Jadi di situ gabungan antara kemampuan manusia, data dan mesin. Itu ya. Jadi ya seperti internet. Internet itu kan berpikir jadinya kan. Kita tidak tahu, tinggal ngetik keluar. Lalu kita cocokkan, sama ya. Kita verifikasi, ternyata sama. Dia ikut berpikir. Hanya saja tidak bisa mereview dia. Itu bedanya. Kalau manusia bisa mereview. Betul. Nah gitu ya. Itu bedanya. Nah lalu penemunya sih banyak nih kalau yang ini. Tapi ada yang pertama. Yang mengirim berita itu loh. Ya. Lalu yang kelima. Yang kelima ini revolusi industri 5.0. Nah itu dimulai tahun 2017. Di mana Barat mengatakan bahwa ya sudah, kita gunakan mesin, ya kita gunakan mesin, robot, supaya tenaga manusia tidak usah ikut campur di situ. Tanda petik. Yeah. Tapi dikritik sama Jepang, nggak bisa katanya. Peran manusia harus tetap ada. Berdampingan. Nah, itu sebabnya Jepang mengoreksi itu dengan menyebutnya Society 5.0. Jadi society yang bekerja sama, manusia, robot, dan mesin. Ya, kerja sama. Hidup berdampingan. Hidup berdampingan ya, mengoperasikan komputer gitu ya, mengawasi robot gitu. Kan membuat kalibrasi kan mesti manusia. Tidak mungkin komputer membuat kalibrasi kan? Betul. Mesti manusia. Jadi hingga saat ini saya masih percaya Jepang. Hingga saat ini. Logikanya. Kalau membuat saya tidak bisa, tapi kalau melihat logikanya saya percaya Jepang. Tujuannya membantu manusia gitu kan, bukan menghilangkan manusia itu. Betul. Einstein itu sudah berpikir bahwa teknologi
ilmu dan teknologi itu untuk memudahkan hidup manusia, Iya. bukan untuk membunuh manusia. Itu ya. Oke. Itu. Nah, siapa yang membunuh manusia? Ya, itu alat teknologi itu yang disalahgunakan. Tapi ada isu hari ini Pak, kalau pemuda ya, tadi kalau Bapak bilang kan pemuda, berarti pemuda, SDM pemuda kita ini harus menguasai tentunya. Ya, Dari yang saya pahami itu mulai 4.0. ya, 4.0, sekarang 5.0 udah mulai main AI, ya. ya kan? Udah mulai main AI. Nah, apakah ada kemungkinan nih Pak, bahwa AI ini nanti akan justru malah sebaliknya menguasai kondisi yang nanti akan terjadi ke depannya. Ada kemungkinan nggak itu, Pak? Kalau mengikuti pikiran Barat, ya, Gitu ya. ya, Kalau Barat ya, menguasai. Jadi menguasai. mendominasi lapangan kerja Mm-mm. teknologi ini. Ya, tapi Ya. kalau Jepang tadi Kalau tidak kerjasama, kalau kolaborasi. Jepang, kolaborasi. Hmm. Saya melihat kecenderungannya masih pada Jepang yang betul, yang tepat itu ya, Oke. yang eksak. Iya, Ya, yang eksak itu adalah Jepang. Tapi Barat tidak salah juga, iya. tidak salah juga. Nah, justru itu maka kita harus memperkuat justru ya Pak ya, memperkuat pembangunan SDM Iya. supaya tidak dikuasai kali seperti Iya, itu Pak ya. betul, betul. Ya, Supaya tidak dikuasai. ya. Jadi ini kan aspek budaya ini, Mm-mm. Mas Tony, aspek budaya. Jadi peradaban diperkuat agar peradaban bangsa kita itu bisa setara dengan peradaban bangsa lain, antara lain bangsa Barat, lalu bangsa Asia yang titik perkembangan teknologinya itu di Asia Timur kan. Iya, iya. Ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Cina, dan ada Korea Utara. Mm-mm. Di situ. Nah, jadi Indonesia harus pertama-tama mengejar titik itu. Iya. Titik kesetaraannya di situ. Nah, kuncinya adalah menyekolahkan para pribumi, pada pemuda-pemuda pribumi ini yang memiliki kemampuan pikir yang kuat. Oke. Kemampuan pikir yang kuat dan kemampuan menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, begitu. Iya. Kemudian kembali ke negerinya sendiri dari luar negeri, menyerap ilmu pengetahuan misalnya ke Inggris, ke Amerika Serikat, ke Australia, ke Mesir, mendalami filsafat, ke Turki mendalami filsafat Islam misalnya ya, atau mendalami Kristen di Italia misalnya, di Roma ya, lalu kembali ke negerinya untuk membangun negerinya agar bisa setara dengan bangsa lain. Itu yang kita harapkan. Iya. Bukan dia sekolah di Inggris atau di Dublin lalu bekerja di Dublin karena di sana gajinya lebih tinggi. Nah, ini yang sekarang kasus terjadi kan begitu. Betul, padahal dia dibiayai pemerintah untuk sekolah di sana. Tapi justru hasil pendidikannya di luar dia pakai untuk di luar. Iya. Tidak dibawa lagi ke bangsa kita. Harusnya bawa ke sana. Nah, Prabowo Gibran berusaha ke situ. Oke. Jadi dia akan sekolahkan orang ke luar negeri, dibiayai oleh negara, lalu ada juga yang dibiayai di dalam negeri, sekolah di dalam negeri, kemudian langsung bekerja dalam negeri, lalu ada yang sekolah di luar negeri, setelah itu kembali memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat 5.0 itu menjadi realitas sosial bagi bangsa Indonesia sebagaimana yang disebut di Jepang tadi. Yeah. Begitu pula yang disebut oleh Barat, menganggap bahwa ya sudah manusia duduk-duduk saja, yang kerja adalah mesin. Yeah. Ya mesin dan internet kan begitu, komputer yang bekerja. Ya, itu betul juga. Tetapi belum bisa 100% seperti itu. Masih bisa, harus dibagi gitu ya. Dan kelemahannya adalah orang sudah belajar sekolah ramai-ramai, tetapi nanti tidak ada punya lapangan kerja karena sudah diambil alih oleh robot. Nah itu. Nah, Pak Lode, mohon maaf nih. Tadi saya tanya untuk SDM kita sendiri. Ya, ini kan berbicara SDM. Tingkat kemampuannya hari ini di taraf yang mana tuh Pak? Apakah kita sudah siap masuk ke 5.0 atau justru kita hari ini masih di tahap pembelajaran di 4.0? Pada umumnya masih belajar. Masih belajar. Di 3.0. Masih ada di situ. Hanya sangat sedikit yang sudah banyak menguasai. Hambatannya apa?
setelah dia belajar sudah menguasai 3.0 tidak digunakan karena masih muda. Ya, Dianggap kan mereka ini kan cerdas-cerdas, ya. tapi tidak memiliki kecerdikan yang cukup. Bagaimana berkomunikasi dengan pejabat yang sekolahnya lebih rendah dari dia, Ya, yang tingkat kecerdasannya lebih rendah dari dia. Dia belum memiliki kemampuan itu. Sehingga ketika dia mengemukakan idenya kepada pejabat yang pendidikannya lebih rendah, yang kecerdasannya lebih rendah, dia dianggap melanggar adat. oh gitu. Sehingga dia diberi catatan, oh ini anak tidak sopan, ya ini anak kurang beradab, dan sebagainya. Akhirnya dia tertekan. Nah, anak ini stres. Lalu yang rugi siapa? Satu, ini anak rugi. Negara nomor satu lebih dulu sudah keluarkan uang besar untuk biayanya, Betul. tapi tidak berguna. Dan ini anak rusak mentalnya jadinya. Gitu. Nah, ini namanya kekeliruan struktural dan kekeliruan kultural. Struktural dan kultural. Ini jadi feodalisme kita itu harus pelan-pelan dikurangi, terus dikurangi gitu. Jadi kalau di asta-citanya Prabowo Gibran ini memperkuat pembangunan SDM dalam artian dia juga akan menjamin setelah anak ini memiliki kemampuan yang cukup, bangsa negara menjamin ini nanti keberlangsungan dia. Dia digunakan. Karena yang sekarang kan beritanya pinter sedikit, yang nyomot orang asing gitu kan. Tahu ilmu sedikit diambil sama orang asing. Kenapa di bangsa kita nih sekarang berarti belum, Pak? Belum. Lihat kasus Ana Habibie. Ya. Saya lupa siapa namanya itu. Di tahun 1999 Habibie saat itu menjadi presiden. Lalu putranya itu diangkat menjadi golongan 4A kalau tidak salah. Supaya mengimbangi sedikit hasil penghasilannya yang ditinggal di luar negeri agar dia mau kembali. Itu dikritik habis-habisan. Akhirnya mengundurkan diri. Apa akibatnya? Teknologi yang harusnya dikembangkan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dia tidak aplikatif. Akibatnya apa? BPPT bikin panci. Apa itu panci? Panci Priuk itu loh. Bukan kapal terbang yang dia bikin, tapi panci. Iya. Ya, akibat keputusan anak pintar dicoret, yang kurang pintar diambil, akhirnya programnya bikin panci. Nah, ini kalau disebut hari ini tidak menjadi masalah. Kalau disebut waktu itu masalah. Ya, karena feodalisme tadi. Nah, sekarang alhamdulillah feodalisme kita sudah mulai berkurang, tetapi cara pengambilan keputusannya masih kala bendu. Kala bendu itu masih banyak juga, masih bingung juga. Kenapa? Kurang data. Jadi dia itu biasanya jadi pejabat karena faktor kedekatan, bukan faktor selektif. Bukan faktor selektif. Nah, nanti di eranya Prabowo Gibran itu antara referensi, antara referensi dan kekuatan pengetahuan itu berimbang. Jadi ini ditempatkan karena sesuai kompetensi, betul-betul sesuai kompetensi. Mengapa dia ditempatkan? Karena dia dikenal. Ingat di dalam manajemen itu ada yang disebut referensi. Saya tempatkan Anda pada kepala departemen karena saya kenal Anda. Satu, saya kenal Anda dari keluarga, namanya ini 2 tahun lalu saya sudah kenal. Lalu saya tahu kemampuan Anda, lalu tempatkan di situ. Atau saya tidak kenal Anda sebelumnya, tapi ada yang memperkenalkan. Tapi kemampuan Anda saya sudah uji bahwa betul dia ahli pada bidang ABC gitu. Saya terima. Nah, ini di dalam manajemen itu diperlukan referensi. Oleh karena itu saling kenal mengenal itu penting. Itu sesuai dengan firman Allah juga di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Itu saling kenal mengenal. Kegunaannya itu supaya kalau mau mengambil pemimpin sudah tahu gitu, sudah tahu orang ya kan. Ada referensi. Ada referensinya tadi. Referensi tentunya referensi yang kuat. Referensi yang kuat. Nah, itu sekarang yang menghambat kemajuan kita.
Oke. Ya, itu. Kalau kemudian Pak Lode, Ya, berbicara isu kesetaraan gender, ya, ya kesetaraan gender di dalam pembangunan SDM ini, ya. seperti apa Pak Prabowo itu gambaran ke depannya? Apakah kesetaraan gender ini tetap ada atau justru wanita itu tidak perlu seperti laki-laki gitu, hanya sebatas kalau orang dulu kan perempuan itu mohon apa ya Pak, cuman sumur, kasur gitu kan, dapur. Nah kalau kesetaraan gender ini seperti apa tuh Pak? Gini, kesetaraan gender yang dimaksud di sini ini adalah apa yang dikerjakan perempuan, apa yang dikerjakan oleh laki-laki bisa juga dikerjakan oleh perempuan karena pengetahuan yang sama dan pelatihan yang sama. Misalnya perempuan, misalnya laki-laki menjadi menjadi pilot pesawat terbang. Perempuan juga harus bisa. Perempuan setelah dia sekolah pilot, lalu dia lulus, ya jadi pilot juga begitu. Yang seperti itu. Jadi ia mampu. Nah, perempuan ini sebetulnya lebih teliti daripada perempuan. Sebetulnya, ya. Contoh orang kerja di lab. Itu kan banyak perempuan itu di lab. Tekun. Ya, tekun. Disiplin. Cerewet juga. Nah, cerewet tapi cerewet yang berguna. Jadi misalnya kalau tahapannya itu 4, tidak boleh ada yang dikurangi atau yang dilewati begitu. Tetap 4 tahap. Nah itu perempuan disiplin. Contoh, di dalam kelas saya mengajar 40 orang mahasiswa, perempuannya 25, yang dapat A itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Bukan berarti saya suka mahasiswa perempuan lalu saya kasih nilai A, tidak. Memang hasilnya begitu. Di kelas saya banyak begitu. Jadi kalau soal belajar, laki-laki dan perempuan sama saja. Artinya kemampuan menyerap ilmu pengetahuan laki-laki dan perempuan no problem. Hanya yang jadi masalah ketika dia menghendaki satu objek pekerjaan, ia memerlukan banyak keluar rumah dalam siklus 12 jam, biasanya tidak diizinkan suaminya. Karena takut selingkuh lah, takut bagaimana dan seterusnya. Nah itu. Nah jadi perlu juga pengertian dari suami. Nah, itu sebabnya banyak perempuan yang malas menikah. Yang karir-karir itu nanti setelah dia berkarir, nanti kemudian dia bersuami, ya kalau suaminya mengizinkan dia berkarir, kalau enggak ya pasti dia tidak berkarir lagi. Banyak kan kejadian. Betul. Ya bintang film misalnya setelah menikah enggak lagi jadi pemeran film, penyanyi misalnya enggak lagi jadi penyanyi, karena suaminya bilang udahlah kamu di rumah saja sama-sama saya. Nah itu karena apa? Perempuan juga dihambat budaya. Dihambat budaya. Jadi ada budaya perempuan urusan dapur. Kalau Anda tadi menyebut tuh sakasur, sadapur, apa gitu, sasumur. Ya, kasihan amat perempuan ya. Tidak bisa berkarir ya, Pak ya. Tidak bisa. Padahal punya kemampuan yang sama. Otaknya gitu. Sama kemampuannya. Bahkan lebih teliti. Iya, daripada laki-laki. Nah, ini yang perlu dibangun oleh Prabowo. Jumlah perempuan 50%. Bayangkan kalau perempuan 50% yang sekarang tidak digunakan, seluruhnya misalnya begitu, di eranya Prabowo 2024-2029, 50% itu perempuannya didaya gunakan sumber dayanya. Apa anda hebat Indonesia itu? Menjadi 100%, tadinya hanya 50% laki-laki, sekarang menjadi 100%. Bisa jadi mutiara terpendamnya ada di situ. Iya. Kemampuan perempuan bakat. Itu banyak yang cerdas. Saya kepingin melihat Pangdam itu perempuan. Bisa, Pak? Mengapa tidak? Kan ada otaknya. Tidak memang otak jenderal laki-laki itu lebih tinggi kemampuannya daripada otak jenderal perempuan, kan tidak. Tidak melawan kodrat itu, Pak? Oh, tidak. Itu kan soal kedinasan. Yang namanya jenderal itu kan komando. Dia perintah saja. Karena itu sudah paham manajemen kan dia paham. Jenderal polisi, jenderal tentara misalnya, nggak ada masalah. Dan sudah ada bukti hanya saja
publik itu menganggap oh perempuan oh bisa ya, apa ya begitu. Ya. Tadi saya sudah sebutkan di dalam pengalaman saya mengajar sejak 99 sampai saat ini, banyak mahasiswa saya yang mendapat nilai tinggi itu adalah perempuan. Sekali lagi saya ulangi, bukan berarti saya senang dengan mahasiswa perempuan. Iya. Enggak. Ya, artinya kesetaraan gender tidak juga mengurangi kodratnya wanita sebagai perempuan gitu ya. Ingat, Tuhan bilang, saya turunkan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Apakah Tuhan bilang laki-laki yang khalifah? Kan tidak, hanya bilang manusia. Ternyata realitas sosial memperlihatkan bahwa manusia itu ada dua jenis, satu jenis laki-laki, satu jenis perempuan. Kemudian dari situ terjadi reproduksi, dia kawin. Lalu terjadilah orang yang ketiga, ya kan gitu, Adam Hawa. Kemudian lahir satu anak jadi orang ketiga, punya satu anak lagi, Kabil dan Habil jadi berempat, dan seterusnya gitu kan, sampai ke kita saat ini. Nah kan seperti itu. Jadi jangan pernah mengira bahwa kemampuan menyerap ilmu pengetahuan dan kemampuan di dalam teknologi laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Tidak. Sama. Kita juga tidak bisa bilang sama. Harus ada data baru bilang sama atau tidak sama. Tapi di kelas saya untuk mata kuliah yang sama, tadi saya sudah katakan bahwa lebih banyak perempuan. Bukan berarti karena jumlah perempuan lebih banyak di kelas itu, bukan. 50-50 lah tadi, Pak. Iya, tadi ya 50-50. Ya, banyak dapat nilai A dia. Dan tugasnya mereka lebih dahulu. Laki-laki banyak yang terlambat itu. 3 kali saya cari mana saya cari ketua kelasnya. Gimana temanmu ini? Ayo ketua kelas cari dia. Dia bilang lagi flu, banyak alasannya. Gitu. Itulah ya. Jadi saya berharap atau mari kita harapkan atau mari kita sarankan kepada Prabowo Gibran manakala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 supaya memerankan sumber daya manusia perempuan dan laki-laki secara seimbang dan secara maksimal. Mudah-mudahan ada Kapolda perempuan, ada Pangdam perempuan, ada Panglima perempuan, ada Kapolri perempuan. Kan mantap itu. Mantap ya, Pak. Presiden perempuan udah ada. Iya, presiden perempuan sudah ada, panglimanya belum Menteri ada gitu. Ya, menteri sudah ada. Itu saya kira hanya faktor budaya. Faktor latihan, suruh menembak antara laki-laki dan perempuan. Saya pikir sama saja. Menembak itu kan penembak jitu itu kan faktor utamanya kan denyut jantung itu. Kalau dia stabil jantungnya berarti dia bisa jago tembak, terus matanya juga ketenangannya. Syarat-syaratnya kan ada. Sejauh memenuhi syarat pasti bagus. Laki atau perempuan? Siap. Satu lagi, Pak. Enggak. Tentang penyandang disabilitas. Ini kira-kira penyandang disabilitas kan hari ini sudah mulai ada sebenarnya, Pak. Orang-orang yang disabilitas itu dapat tempat di pemerintahan. Apakah nanti ke depan itu porsinya akan lebih banyak atau akan ditaruh di tempat-tempat yang lebih substansi lagi gitu di pemerintahan? Seperti apa, Pak? Yang pasti ditanggung negara. Di dalam konstitusi kita ditanggung negara. Hanya saja sekarang masih minim. Tapi kita sudah lihat indikasi ya. Di kereta api itu disability sudah ada tempat. Sudah, misalnya lansia, itu lansia. Lalu disability, kemudian orang yang lagi mengandung, pregnant woman itu ada tempat. Tapi yang kita bicarakan bukan itu kan. Yang masih tertinggal, bagaimana supaya kuantitasnya tinggi. Berat, karena ini juga memerlukan anggaran yang tinggi, maka anggaran negara harus bertambah. Bagaimana anggaran negara bisa bertambah? Ya investasi harus masuk, lalu pengolahan sumber daya alam kita harus hilirisasi tadi itu supaya berkali-kali lipat daripada sekarang ini. Gitu. Jadi ada penambahan dari hilirisasi juga untuk menopang anggaran. Anggaran, oke. Kalau yang kita bahas pekan lalu itu hanya ada satu, yaitu LTJ atau RII, logam tanah jarang itu. Nikel hilirisasi juga. Sudah mulai sekarang. Tapi dia meledak itu.
itu karena pakai teknologi Cina. Oke. Teknologi Cina itu lemah, asal jadi, Ya, asal bagus. kita punya teknologinya sekarang. Ya, sekarang harus berpikir pemerintah itu mencari teknologi lain, Ya, gitu. Teknologi pengganti eh, yang terkejar biayanya, yang mudah dioperasikan oleh orang kita, oleh pribumi kita gitu. mm-mm. Nah ini kan dia pakai tenaga ahli kan, ahli dia sendiri misalnya. Ya, Tapi kan meledak itu. oke. Artinya apa? Teknologinya dia yang bikin, dia yang operasikan, meledak. Lalu di mana validitasnya? Mm-mm. Di mana tingkat keunggulannya begitu? Ya, Saya sebagai pribumi protes besar itu. Banyak yang meninggal gara-gara teknologi itu, gara-gara terlalu percaya kepada Cina, ya itu korbannya. oke. Dari awal-awal saya sudah bilang bahwa teknologi Cina itu diragukan. Udah saatnya SDM kita ambil alih berarti Pak ya. Ya, Sudah saatnya. orang kita banyak sudah pintar, tetapi senioritas kita ini lebih suka menerima komisi daripada menerima teknologi, pemikiran teknologi Ya. baru dari generasi muda. Ya. Itu kelemahannya. Nah, kita minta pada periodenya Prabowo Gibran pakai sumber daya manusia dalam negeri. Jika kurang partnership. Ya, sama. Ya contoh LTJ belum 100%, baru bisa mengaya tingkat kualitinya itu 85%. Nah 15%-nya agar sampai 100% itu partnership. Ya, Cari negara yang jago, misalnya Finlandia, Perancis, Jerman dan sebagainya. ya. Gitu. Jadi memang memperkuat pembangunan SDM ini sangat-sangat penting karena dapat meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Ya itu satu sisi. Yang merubah realitas sosial dunia itu SDM. Ya. Ya. Oke. Oke Pak Lode, terima kasih banyak nih Pak tentang pembahasan Asta Cita memperkuat pembangunan SDM. Kita nanti akan kembali bertanya karena masih ada beberapa poin lagi ya Pak di Iya. sesi podcast berikutnya terkait dengan Asta Cita Prabowo Gibran ini. Untuk sesi kali ini terima kasih banyak atas masukan dan informasi dari Pak Laude. Untuk itu teman-teman sebangsa dan setanah air, kita sudahi podcast kita pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang kita berikutnya, tentunya tetap di FSBN Channel. Selamat malam. Terima kasih Pak Laude.